Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara terkait dengan membuka dan menutupnya katup dalam siklus kerja sebuah engine 4 tak. Pada materi sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana sebuah engine atau sebuah mesin itu dapat bekerja. Di dalamnya ada beberapa sistem, ada konstruksi sehingga bisa bekerja dalam sebuah siklus. Sekarang kita akan melihat ini adalah prinsip kerja sebuah engine 4 tak, ya, dimana dalam konstruksi engine tersebut terdapat blok silinder, ini blok silinder, ini alternya, kemudian di atasnya ada silinder head. Nah, di silinder head ini terdapat katup. Nah, ini ada katup, ini katup masuk, ini ada katup buang, di atasnya ada knob yang berfungsi untuk membuka dan menutupnya katup masing-masingnya. Kemudian juga terdapat saluran buang, ya. Nah, ini saluran buang yang nanti akan berhubungan dengan knalpot. Kemudian ada saluran masuk yang biasanya berhubungan dengan karburator atau berhubungan dengan saringan udara. Dalam contoh ini digunakan mesin yang injeksi, ya. Nah, di sini dapat kita lihat ada sebuah injektor yang nantinya akan menyemprotkan bahan bakar ke saluran masuk ke ruang bakar. Nah, ini ruang bakar. Selain itu juga ada busi, ini mewakili daripada sistem pengapian, ya. Ini ada piston, tiang soker atau batang torak, ini poros engkol. Nah, ini saringan udara. Dari arah sini nanti akan masuk udara, kemudian akan disemprotkan bahan bakar, bercampur menjadi gas, baru masuk ke ruang bakar saat klep atau katup masuk terbuka. Nah, nanti akan terjadi pembakaran dan sisa pembakarannya akan dibuang ke saluran buang saat klep buang terbuka. Nah, sebelum kita lanjut ke tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah engine supaya engine itu bisa hidup, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan valve timing. Sebenarnya ya, di sini maksudnya adalah waktu membuka dan menutupnya katup, baik itu katup masuk maupun katup buang. Nah, valve timing adalah saat membuka dan menutup katup berhubungan dengan posisi pistonnya bergerak dalam silinder engine. Jadi katup buang dan katup masuk ini akan menutup dan membuka menyesuaikan dengan gerakan piston. Jadi kita lihat, nah, piston itu bergerak 4 kali naik turun dalam silinder. Dia nanti dalam satu siklus akan 4 kali naik turun atau 2 kali putaran poros engkol, atau putaran poros engkolnya 2 kali siklusnya, ya, 720 derajat. Katup hisap terbuka 10 derajat sebelum TMA. Nah, katup hisapnya akan terbuka dia sebelum piston mencapai titik mati atas di sini, ya, 10 derajat, dan tertutup 35 derajat sesudah TMB. Ini TMB, nanti piston akan mencapai kemari, dia melewati TMB, ya, 35 derajat, baru dia menutup. Sedangkan katup buang mulai membuka 35 derajat sebelum TMB. Nah, dia akan membuka sebelum nanti piston mencapai titik mati bawah 35 derajat, dia sudah mulai membuka, dan menutup
10 derajat sesudah TMA, dan katup buangan akan menutup 10 derajat setelah piston mencapai titik TMA. Nah, ini definisi ini akan berlaku nanti dalam siklus kerja engine. Nanti akan saya terangkan. Kemudian yang perlu kita ingat bahwa katup isap menutup dan membuka ataupun katup buang menutup dan membuka itu tidak mutlak pada angka 10 derajat ataupun 35 derajat sebelum TMA atau sesudah TMA. Nah, ini angka-angka ini akan bervariasi. Yang pertama bervariasi tergantung bagaimana engine itu dirancang sesuai dengan kebutuhan apa. Jadi kemungkinan setiap brand atau merek itu akan berbeda-beda sedikit ya. Ini adalah patokan standar yang kita gunakan. Dan sesuai dengan kecepatan engine, apakah nanti dia dari putaran rendah sampai putaran tinggi, angka-angka ini juga akan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan kecepatan engine. Nah, ini perlu kita ingat supaya kita tidak terpaku pada angka-angka yang saya jelaskan tadi. Baik, ini sudah kita lihat konstruksi secara prinsip sebuah engine. Kita akan melihat langkah hisap ya. Jadi langkah hisap. Nanti kita akan lihat rotasi di sini, rotasi panjangnya katup buang membuka pada saat langkah hisap. Yuk kita lihat saja gambarnya. Nah, ini adalah langkah hisap. Ya, kita perhatikan di sebelah kanan pada diagram sebelah kanan. Itu langkah hisap. Dia akan di sini mulai membuka katup. Ya, katup ini mulai membuka pada 10 derajat sebelum TMA. Dia akan sampai, nah ini garis TMB, dia akan sampai ke 35 derajat sesudah titik mati bawah. Kita perhatikan gerakan piston ya. Saya ulang lagi, kita perhatikan gerakan piston. Nah, perhatikan berulang-ulang, saya ulang ya. Nah, pada saat ini, pada saat langkah hisap ini, maka dia akan menghisap akibat tekanan vakum di dalam silinder. Dia akan menghisap udara dan juga semprotan bahan bakar dari injektor. Dia akan menghisap masuk ke dalam ruang bakar, di mana pada saat ini katup atau klep akan membuka. Selama berapa lama membuka klep ini? Kita bisa hitung di diagram ini. Ini 10 derajat. Ini dari 10 derajat mencapai titik mati atas, kemudian dari titik mati atas ke titik mati bawah itu 180 derajat, ditambah sesudahnya 35 derajat, berarti 10 derajat ditambah 180 derajat ditambah 35 derajat, berarti lamanya membuka katup ini, kalau kita lihat derajat dari derajat putaran Porsche-Coil itu ada sekitar 225 ya, 225 derajat, atau bisa kita perhatikan di Porsche-Coil sebelah kiri saya. Nah, ini adalah derajat pembukaan katup masuk sebesar 225 derajat. Nah, angka 225 derajat ini tidak mutlak ya, mungkin berbeda-beda untuk setiap mesin dan akan berbeda mungkin pada saat kecepatannya berubah. Nah, beginilah dia langkah hisap ya. Dia dalam satu siklus itu ada 4 langkah. Sesudah bahan bakar dihisap masuk ke ruang bakar, maka dia akan dikompres, di mana pada posisi ini klep keduanya tertutup.
Ya, pada akhir langkah kompres nanti dia akan terjadi percikan bunga api dilusi dan akan terbakar. Kita lihat langkah berikutnya. Ini adalah langkah kompres. Perhatikan secara seksama supaya kita mengerti. Nah, ini adalah langkah kompres. Langkah kompres akan dimulai sesuai dengan diagram warna pink ini ya. Nah, pada saat sebelum mencapai titik mati atas, maka busi akan memercikkan bunga api. Ya. Jadi kompres dimulai 35 derajat sesudah titik mati atas sampai dengan 10 derajat sebelum titik mati atas. Nah, pada akhir langkah kompresi ini, maka dia nanti akan terjadi percikan bunga api. Dan inilah akan berlanjut kepada proses pembakaran. Nanti akan berlanjut kepada langkah usaha ya. Jadi sudah ada 2 langkah. Langkah hisap dan langkah kompresi. Sekarang kita akan menuju ke langkah usaha. Ini sudah terjadi pembakaran di sini. Dengan kedua klepnya tertutup. Kemudian langkah usaha. Sesudah terjadi pembakaran, maka ledakan dalam lubang bakar ini akan mendorong piston ke bawah. Ya, mendorong piston ke bawah. Ini dinamakan dengan langkah usaha. Yang menentukan tenaga dalam sebuah engine adalah langkah usaha, di mana kalau langkah usaha atau pembakaran terjadi secara sempurna, maka ledakan itu akan lebih bagus, pembakaran bagus, sehingga tekanan dorongan ke piston akan maksimal. Nah, tekanan gerakan piston secara vertikal inilah yang akan dirubah oleh pros engkol menjadi horizontal melalui batang torek. Nah, putaran dari pros engkol inilah yang nanti akan disalurkan ke flywheel, kemudian dilanjutkan ke kopling, transmisi, poros propeller, dan roda-roda. Inilah yang digunakan untuk menggerakkan atau menjalankan sebuah kendaraan. Nah, langkah ini akan dimulai dari 10 derajat sebelum titik mati atas piston mencapai sampai ke 35 derajat sebelum titik mati bawah. Ini adalah diagram untuk langkah usaha. Sekarang yang terakhir adalah membuang sisa-sisa hasil pembakaran yang tidak sempurna ke saluran buang. Nah, ini kita lihat langkahnya. Nah, dia akan bergerak ke atas. Nah, pada saat langkah buang ini, klep atau katup dia akan terbuka sehingga hasil sisa pembakaran yang tadi itu akan didorong keluar sisanya, dan pada ujungnya akan dilanjutkan dengan pembukaan klep masuk ya, untuk menghisap bahan bakar dan udara yang baru, dan dia akan terjadi siklus ya. Akhir langkah buang dia akan terjadi awal langkah hisap, sehingga di sini ada terjadi semacam overlap ya, overlap katup, di mana kedua-duanya ada waktu sesaat yang kedua-duanya masih dalam kondisi terbuka. Nah, ini dilakukan supaya terjadinya peningkatan efisiensi kerja daripada sebuah engine. Jadi di sini kita lihat di diagram pros engkol ini adalah derajat pembukaan katup masuk ya. Sedangkan ini adalah derajat pembukaan
katup buang. Ada masa katup masuk dan katup buang itu kedua klepnya terbuka. Nah, di sini. Ini kita beracuan pada derajat poros engkol ya. Kalau kita lihat di sebelah kanan, maka overlap katup buang dan katup masuk ini dapat kita lihat di sini, ini overlapnya. Ini kalau kita jumlahkan 20 derajat, tetapi sebenarnya katup masuk dan katup buang itu terbuka 10 derajat overlap. Jadi saya koreksi 10 derajat ya, bukan 20 sini. Jadi ini adalah diagram 4 siklus. Yang pertama ada siklus hisap, nah ini yang biru, kemudian siklus kompresi yang warna pink, kemudian siklus usaha atau pembakaran warna merah, dan siklus buang yang warna coklat. Jadi panjangnya derajat pembukaan katup pada siklus buang dan siklus hisap itu hampir sama ya, sekitar 225 derajat. Inilah sepintas cara kerja atau diagram katup. Nanti akan saya jelaskan overlap secara khusus.